Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Haryanto. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika mengenai term dan sesat pikir. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term adalah kata atau gabungan kata yang dapat berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Term terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada term konkret. Term konkret adalah jenis term yang merujuk pada benda atau objek nyata yang dapat dilihat, diraba, atau dinikmati secara langsung oleh panca indera. Contohnya seperti rumah, manusia, buah, dan kuda. Nah, yang kedua ada term abstrak. Term abstrak adalah term yang mengacu pada kualitas, sifat atau hubungan yang tidak dapat dialami secara empiris atau diamati secara langsung oleh panca indera. Contohnya seperti keindahan, persahabatan, kecerdasan, dan ilmu. Nah, yang ketiga ada term universal. Term universal adalah jenis term yang merujuk atau mencakup seluruh anggota dalam lingkungannya tanpa pengecualian. Yang artinya setiap bagian atau bawahannya termasuk dalam cakupan term tersebut. Nah, contohnya semua orang, seluruh penduduk, dan semua rumah. Nah, yang artinya setiap bagian atau bawahannya termasuk dalam cakupan term tersebut. Contohnya semua orang, seluruh penduduk, atau semua rumah. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Nah, untuk jawabannya, sesat pikir adalah kesalahan dalam logika, berpikir atau penalaran yang dapat menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Contohnya seperti bentuk sesat pikir. Nah, untuk contoh-contoh bentuk sesat pikir ada beberapa. Nah, yang pertama ada yang namanya ad hominem, yaitu menyerang karakter seseorang alih-alih membahas argumennya. Contohnya, argumennya salah karena dia bukan ahli di bidang ini. Biasanya, orang yang melakukan ini karena dia sudah merasa terpojok. Yang kedua, ada yang namanya slippery slope, yang mengasumsikan bahwa bahkan satu langkah kecil dapat menghasilkan hasil yang mengerikan. Contohnya, jika kita tidak melarang game online sekarang, anak-anak tidak akan belajar dan masa depannya akan hancur. Nah, yang ketiga ada yang namanya strawman fallacy, yaitu mengubah argumen lawan menjadi lebih lemah untuk diserang. Misalnya, saya lebih suka kucing daripada anjing. Dan lawan kita mengklaim dengan, kenapa Anda benci anjing? Padahal saya tidak mengatakan bahwa saya membenci anjing, hanya mengatakan tidak suka, bukan berarti membenci. Adapun beberapa cara untuk menghindari logical fallacy. Yang pertama, kenali fallacy. Pelajari bentuk-bentuk sesat pikir agar lebih sadar ketika menggunakannya atau mendengarkannya. Yang kedua, bersikap terbuka menghindari emosi, berlebihan, dan tetap fokus pada diskusi rasional. Yang ketiga, tanya bukti. Selalu minta bukti atau argumen logis dari klaim yang diisukan. Dan yang keempat, gunakan logika fallacy. Fokus pada fakta-fakta argumen yang valid, bukan menyerang individu atau menciptakan asumsi. Demikian penjelasan saya terhadap tugas tersebut. Saya harap video ini dapat memenuhi ketentuan tugas yang diberikan. Semoga materi yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.